Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan ketika pengembalian dana berhasil sementara barang si penjual belum kita kirim atau tidak munculnya resi di menu retur yang ini. Coba kita buka di menu yang retur terlebih dahulu di bagian retur dan pembatalan. Oke, di sini untuk retur yang ini, pengembalian dana di proses ini, dia langsung muncul pengembalian dana berhasil. Seharusnya dari persetujuan penjual, kita harus kirimkan barang ke penjual di yang ini dulu. Nanti kalau barang sudah sampai ke penjual, baru dana dikembalikan. Tapi di sini dia langsung dari menu persetujuan penjual. Ketika penjual setuju, dia langsung ke bagian pengembalian dana berhasil dan uangnya langsung masuk ke saldo kita. Kita coba cek di sini bagian saldo. Di sini sudah masuk uangnya sebesar Rp27.431. Kita kembali, kita lihat di bagian yang tadi. Oke, di bagian sini kita lihat. Untuk paket yang ini kemarin saya komplain, tapi dia langsung disetujui dan dananya berhasil dikembalikan. Ini sudah pengembalian dana berhasil. Oke, jika terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengembalikan secara manual barang ke si penjual atau barang ini bisa kita pakai? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang ini, kita sudah coba bertanya ke call centernya Lazada. Kita sudah tanya kemarin, kita buka di bagian pertanyaan terlebih dahulu. Di chat dengan CS, di sini saya sudah menanyakan ke CS-nya perihal paket yang saya komplain di mana uangnya sudah berhasil dikembalikan. Kita coba refresh. Oke, saya di sini share dengan CS. Yang pertama saya cek status pengembalian barang, kemudian di sini muncul secara otomatis yang ini dana dikembalikan, kemudian untuk detailnya yang ini dikirimkan oleh si CS. Kemudian karena ini yang chatnya masih robot, saya klik kata kunci agar bisa chat langsung dengan CS dengan kata kunci CSF. Jadi nanti kawan-kawan yang mau chat dengan CS supaya tidak dilayani oleh robot seperti ini, maka langsung saja klik di kata kunci chat yang di bagian bawah sini dengan kata kunci CSF. Kemudian langsung di sini muncul si CS-nya. Lalu di bagian bawah sini saya lampirkan untuk paket yang ingin saya tanyakan, yang dananya dikembalikan namun paket masih sama saya. Di sini disambut oleh CS dengan pesan seperti ini. Lalu saya bertanya di sini, dana udah dikembalikan ke saldo Lazada. Bagaimana dengan barangnya? Kemana harus dikirim? Kemudian si CS-nya mengatakan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kemudian dia juga minta nomor HP untuk akun yang kita gunakan. Di sini saya lampirkan nomor HP. Kemudian mereka melakukan pengecekan lebih lanjut dan bertanya pesanannya apakah benar Tab Studio bracket ARM stand for mic. Ya, saya katakan itu benar. Kemudian mereka mengatakan, kemudian CS-nya mengatakan di bagian bawah sini terkait pesanan yang belum dikembalikan namun pengembalian dana sudah diterima maka produk tidak perlu dikembalikan. Jadi di sini ada pemberitahuan dari si CS-nya Lazada untuk dana yang sudah dikembalikan ke kita namun barang belum kita kembalikan maka tidak perlu dikembalikan. Saya coba memperjelas lagi dengan bertanya, jadi solusinya bagaimana? Mereka mengatakan terkait produk dapat kakak simpan saja, tidak perlu dikembalikan. Saya coba perjelas lebih dalam lagi. Berarti produknya mau saya apain itu terserah saya, gak perlu dikembalikan lagi ke seller. Ini dalam bentuk pertanyaan. Kemudian mereka mengatakan, benar kak terkait dana sudah dikembalikan maka produknya tidak perlu dikembalikan. Jadi di sini dapat kita simpulkan, untuk komplain paket yang sudah dikembalikan dana namun barangnya masih sama kita atau langsung berubah ke pengembalian dana berhasil, ini produknya tidak perlu dikembalikan lagi ke seller. Terus bagaimana dengan sellernya? Apakah mereka rugi? Ini kita tidak tahu apakah mereka akan rugi atau tidak. Yang pasti kalau mereka merasa rugi, mereka bisa klaim ke Lazada nanti karena ini Lazada yang ambil keputusan. Tentunya nanti pihak Lazada yang akan bertanggung jawab terhadap keputusan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya langsung ke bagian pengembalian dana berhasil ini biasanya karena si sellernya tidak respon selama batas waktu yang sudah diberikan. Karena ketika kita komplain, dia ada batas waktu atau limit waktu yang diberikan kepada seller untuk merespon komplain kita. Dimana ketika limit waktu itu telah habis, maka otomatis uang dikembalikan tanpa harus pengembalian barang. Tapi di sini yang paling umum penyebabnya seperti ini, dari menu sini langsung berubah ke pengembalian dana berhasil sehingga kita sebagai customer bertanya barang ini mau kita kembalikan kemana karena alamat si seller tidak ada di sini dan nomor resinya juga tidak ada di sini.
Oke, jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan untuk pengembalian dana berhasil namun barang belum dikembalikan. Jadi untuk barang yang ini bisa kawan-kawan pakai atau bisa dibuang kalau barangnya sudah rusak. Oke, sekian untuk video penjelasan ini. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan like kalau suka, dislike saja kalau tidak suka, dan silahkan share kalau ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.